Halo guys, masih bersama saya Raja Tamanda. Kali ini aku bakal buat video. eh, Kita bakal baretin mobil. Aku di sini udah bawa sikat kasar banget. Nah jadi kenapa aku bawa sikat kasar? Mungkin itu ada tujuannya ya. Aku bakal kasih tahu kalian cara ngilangin baret di mobil hitam. Nah jadi kalau kita banyak lihat konten-konten di tetangga sana, itu banyak yang apa ya, banyak yang ya ada yang cuman jualan produk segala macem. Jadi gini guys, yang kalian tonton di video-video sebelah itu tuh mobil baru gitu, bukan mobil jelek kayak ini gitu. Jadi di sini aku bakal buat satu video, bakal tunjukin ke kalian gimana sih cara ngilangin baret di mobil yang buluk banget seperti ini, di warna hitam. Bakal kinclong lagi, bakal hilang lagi tuh baret. Nah, jadi aku bakal baretin dulu di mobil biar kalian tuh puas nontonnya. Jadi kalian tuh bisa 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 apa ya, bisa ambil kesimpulan lah bahwa mereka tuh cuma cuap-cuap segala macem kan gitu. Giliran bikin kontennya, kenyataannya itu mobil baru yang dibuat konten. Ya iyalah kinclong, ya iyalah nggak ada baret kan gitu. Nah kalau ini aku bakal kasih tahu kalian cara ngilangin baret yang benar, cara poles yang benar gitu loh. Jadi emang ya kita tuh harus banyak-banyak belajar lah kalau nonton video guys. Nah ini ya, ini aku baretin di sini. Nah jadi baretin aja, baretin, kurang baret lagi, ini pakai ujungnya aku baretin. Lukis ya, pokoknya udah deh baret semua. Nah ini aku baretin lagi, kurang dalam, aku dalamin lagi baretnya gitu. Nggak usah takut baret gitu kan. Ini kasar banget nih, kalau kalian ini kasar gitu. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini baret banget, baret semua, dan baret banget, baret semua. Nah jadi tontonlah dengan bijak gitu, jangan cuma nonton terus cuap-cuap terus kalian beri like, oh iya dia ini ya enggak. Menurut aku itu pembodohan publik. Kenapa? Karena mobil baru dipoles ya bening lah, kalau ini kan mobil butut dipoles gitu. Jadi buat kalian yang punya salon mobil, buat kalian yang baru buka salon mobil, belajarlah dengan bijak kalau nonton YouTube. Jangan asal tonton, pilih konten-konten yang berkualitas gitu, pilih konten-konten yang edukasi gitu. Jadi jangan hanya tonton-tonton yang nggak jelas gitu kan, karena di luar sana banyak orang yang cuma jualan obat, cuap-cuap, bukan jualan obat, ini itu dari primer segala macam disebutin, tapi akhirnya kontennya biasa aja gitu menurut aku. Nah ini udah kita ini ya, aku bakal kasih contoh kalian, aku bakal kasih tahu caranya gimana sih ngilangin baret di cat mobil. Nah jadi kita udah punya toolsnya. Apa yang kita perlu sediain itu adalah flat wool. Ini flat wool ya, ini kasar, flat wool. Jadi flat wool ini kalau dihampas kasar. Jadi kalau mobil udah dapat dicat itu harus dihampas kasar dulu kan. Nah buat ngilangin yang namanya orange peel gitu loh. Apa itu orange peel? Orange peel itu kulit jeruk kalau di dunia detailing. Jadi yang kita gunain tuh pad kasar atau pad wool. Nah aku cuman pakai rotary yang dari Simnet ya gitu. Jadi bukan wool, bukan rupes yang terlalu mahal banget. Ini pakai poles standar, sin poles standar. Nah, jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bersihkan si wool pad gitu kan. Kalian harus bersihkan wool pad gitu. Nah udah bersih dari debu, lalu kalian pakai kompor. Nah ini aku sengaja nggak kasih tahu kompornya apa karena nggak ada endorse-nya, jadi aku ingin kompornya. Nah jadi cukup satu kompor
cukup satu kompon kita bakal bermain di pad. Udah aku ajarin guys. Nah kalau pakai kompon itu nggak usah banyak-banyak, itu cukup 2 titik udah. Ini nggak harus muter banget kebanyakan tuh guys. Nah ini udah kita ratain ya, rata kan. Nah itu di sini kan ada putarannya, ini ada ukuran speed. Nah kalian harus pahami ini dari speed 1 sampai speed 6. Jadi setiap speed ini itu ada fungsinya dan beda-beda fungsinya gitu loh. Fungsinya beda-beda. Speed 1 buat apa, speed 2 buat apa, speed 3 buat apa, speed 4 buat apa, 5 dan 6 itu buat apa. Jadi gitu. Jadi pabrik rotary mereka kenapa harus pakai speed ini itu bukan kita buat cepat kerja gitu loh, bukan buat kita cepat kerja, tapi buat ini buat fungsinya ya, fungsi. Ada beberapa fungsi, ada 6 fungsi di dalam rotary ini. Nah, jadi cukup gini ya. Pertama, kalian nggak boleh miring, kalian harus satu arah. Satu arahnya gimana? Satu arah ke depan, gitu. Satu arah ke depan, ya. Buka, tutup, gitu. Satu arah ke depan, gitu kan. Nah kenapa aku pakai speed 1? Nah ini fungsinya di sini guys, speed 1 ya. Jadi speed 1 ini kenapa aku harus pakai speed 1? Ini rotary ini kan muter ya, dia rotary, dia berputar gitu loh. Jadi kalau rotary ini kena modi ditambah kompon itu pasti panas, timbul panas. Dan kalau panas, si orange peel yang ada di cat ya itu bakal kebuka. Nah ngebuka, nah nanti di saat keringnya ya, di saat keringnya dia bakal rapat lagi gitu, dia bakal rapat lagi. Dan fungsinya si kompon tadi masuk ke orange peel. Nah jadi kenapa harus pelan dulu, karena biar si orange peelnya itu nggak mendam, nggak kebuka gitu loh. Karena kalau kebuka, si dasar orange peel ya, si dasar pernis clear coat itu bakal hilang. Nah jadi ada orang yang bilang sering-sering dipoles nanti clear coatnya hilang. Itu salah, itu cara poles yang salah kalau bilang clear coatnya hilang. Padahal clear coat itu nggak akan hilang kalau kita polesnya itu bener gitu. Nah jadi gini, ini kalau kita perhatikan ya di sini si orange peelnya tuh aman, nggak membuka. Nah terus dengan sedikit segini baret sedalam apapun itu bakal hilang gitu, asal kalian konsisten dalam mengarahkan rotary ini. Nah, barulah udah depan, atas bawah. Nah kenapa aku bilang harus ke depan begini, karena mobil itu ngecat itu nggak ada atas bawah, maupun di pabrik dia dari depan ke belakang ataupun celup. Kalau celup dia dari depan ke belakang, jadi si mobil itu digulingin, dicelupin, naik dia dari depan ke belakang. Nah jadi kita tuh ngikutin alur si orange peel gitu loh. Jadi jangan asal ngomong nggak jelas gitu loh. Nah gini, kalian belum puas lagi, tambahin lagi, tapi jangan banyak gitu loh. Kalau oh iya, satu lagi, ini komponku ya, komponku ini water base, jadi bukan oil base ya. Kalau oil base, kalau aku poles gini hilang dong kan gitu, hilang dong. Nah itu oil base, tapi di saat kita pakaiin yang namanya ada IPA itu isopropyl alkohol, dia baretnya bakal mana lagi. Nah jadi
pakai speed 1 aja. Jadi gitu. Nah, jadi perbedaan antara water base sama oil base. Kalau water base, di saat kita poles begini, dia nggak akan kinclong langsung. Dia bakal misahin sisa-sisa bekas kompon tadi. Nah, jadi abrasif ya. Tapi kalau oil base, pas kita poles, dia ini bakal kinclong langsung. Jadi efek daun talas, efek apa ya, wet look tuh kalau dalam detailernya tuh wet look, padahal wet look tuh awet buluk. Jadi oil base pas dipoles kinclong, tapi pas dipakai pipa yang isopropyl alkohol tadi itu balik lagi si baretnya. Nah, jadi kalian harus bedain antara kompon water base sama oil base gitu. Nah, kalau untuk coating itu nggak boleh pakai oil base, harus pakai water base. Nah, kita lihat di sini. Nggak usah takut si workshop kekikis. Workshop itu nggak akan kekikis. Kita cuma ngabisin komponnya doang, sama baretnya. Gitu, nah, ya. Tadi kayak yang aku jelasin di awal. Jadi aku aku nggak bakal pakai 123 kompon 123 itu nggak fungsi. Jadi cara simpelnya kita mainin di pad. Nah, tadi pakai pad wool kasar. Aku ganti pad yang soft. Nah, kalian tahu kan ini pad merek apa? Karena nggak ada kalau di pasaran, nggak ada jual. Jadi emang khusus kita ngambil dari satu distributor. Jadi kita poles lagi, masih dengan speed 1. Nah, kenapa kok harus pakai pad yang kasar lagi sih? Karena jadi begini, kenapa kok harus pakai pad yang kasar lagi ya? Ini pad ini ukuran 600, jadi tadi wool itu gridnya dia 200. Nah, ini pad grid 600. Nanti setelah 600 itu ada 800 sampai 1200. Nah, jadi kita ikutin urutan seperti amplas gitu loh kalau untuk ngilangin baret gitu kan. Jadi nggak harus pakai kompon banyak, kita cukup satu kompon cukup buat ngilangin baret. Nah, udah begini, aku bakal kasih tahu kalian caranya kenapa kok itu speed ada 1 sampai 6. Nah, tadi kita pakai speed 1, sekarang kita pakai speed 2. Nah, bermain di sini. Kita bermain di sini pakai speed 2. Nah, jadi speed 2 ini ya digunakan hanya pakai pad yang dari busa, nggak boleh pakai wool pad. Jadi speed 2 ini cuma bisa dipakai di pad busa, nggak boleh di wool, nggak boleh di pad wool ya. Kan bingung tuh, kenapa kok sisa komponnya kan nggak habis-habis? Ya karena water base itu begini gitu. Jadi kalian harus bisa paham antara water base dan oil base.
Kalau udah kita poles di sini langsung hilang di kompon. Tapi kalau water base kita poles itu nggak bakal hilang langsung komponnya. Nah, kita udah pakai pet 600, kita ganti pet 800. Nah, ini pet 800. Nah, ini pet 800. Masih pakai bahan yang sama. Nah, jadi aku nggak bakal pakein kompon lagi. Kita cukup ratain. Nah, untuk males yang benar itu kita harus sesuaikan antara tekanan dan putaran. Jadi kalau di speed 2 ya, itu nggak boleh terlalu tekan. Kisarannya tekanannya ya kira-kira kayak 1000 gram 1 kilo lah, 1 kilo tekanan gitu. Jadi dibilang ngambang nggak boleh, dibilang tekan juga nggak boleh, tapi rata gitu. Nah, kita masih pakai kompon yang tadi, dan di pet 800 ini kita nggak pakai kompon sama sekali. Nah, udah di 800 kita pindah ke pet 1000. Nah, ini pet 1000 ya. Pet 1000 masih pakai speed yang sama, masih juga nggak pakai kompon. Jadi kita rasain lagi kita pet 1000 nih, si komponnya hilang toh. Nah, lalu kita naikkan speed. Kita tadi kan di speed 2, nah ini kita naikkan speed di 3000. Nah, ya. Fungsinya apa? Di pet 1000, fungsinya pet 1000 itu buat mesin si kompon, dan dipakai di speed 3 itu. Kalau kalian di sini lihat, ini yang namanya permis clear code dia naik. Nah, jadi kita bermain di clear code-nya gitu loh, kita bermain di clear code-nya. Ya, kalau yang kita lihat si kompon tuh hilang sendiri, jadi nggak harus pakai 1, 2, 3, itu nggak harus komponnya, kita cuma bermain di pet. Nah, udah begitu kita bakal ganti pet yang agak lemes ya.
masih kurang ragu juga, belum belum juga belum dapat baretnya, baret step 2 namanya, itu pakai pad yang 1200. Nah, udah 1200, baru kalian pakai pad yang 2000, pad halus, pad lemes gitu kan. Nah, terus kalian pakai ini sedikit, pakein kompon lagi sedikit, itu masih kompon step 1 ya. Ini di speed rendah. Ini harus kalian tekan deh, kalau nggak kalian tekan clear code-nya dia nggak bakal nyatu lagi ke chat. Nah, itu kenapa tadi aku bilang kita bermain di clear code, kita main di clear code-nya. Ya, terus kita nanti pakai pad 2000. Mungkin orang-orang di luar sana, detailer di luar sana udah banyak tahu ya, kalau mobil warna hitam itu harus pakai pad yang 2000. Tapi itu gini nih, saya yang kalian paham nih, bisa pakai satu kompon pakai pad 2000 di warna hitam itu cuma mobil baru. Kalau mobil bekas begini kalian tetap harus pakai 123 amplasnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini tuh dengan satu kompon, dengan kita gonta-ganti pad, kita main di pad dan main di clear code, ini 98% baretnya udah hilang. Itu 98% baretnya udah hilang. Nah, tinggal proses terakhir. Apa proses terakhir itu? Proses terakhir adalah finishing kompon. Nah, finishing kompon itu kalau buat kalian yang nggak yang mau bagus, bener-bener bagus, aku saranin jangan pakai pen protect buat finishing komponnya ya, buat step terakhir jangan pakai pen protect. Kalau kalian pakai pen protect, kalian nggak dapet yang namanya glossy ya, dalam artian swirnya itu nanti bakal timbul lagi di saat kalian IPA. Jadi pas disemprot IPA kalian elap, itu swir bakal timbul lagi. Jadi aku saranin jangan pakai pen protect, tetap harus konsisten di step satu kompon tapi ganti step. Nah, ini aku bakal pakai step terakhir dan itu masih step 1. Nah, ini namanya refinish. Nah, kita nggak usah banyak, kita cuma pakai ya dioles-oles aja, tapi nggak usah banyak. Ini fungsinya untuk step 3. Masih di sheet 1 ya. Jadi nggak usah terlalu lama, karena tadi kita udah lama di full pad. Jadi cukup simpel banget kan kalau buat ngilangin yang namanya baret. Padahal tadi baretnya dalam banget. Nah, sekarang kalau aku hidupin lampu,
kita bakal ngeliat masih baret atau enggak. Jadi nggak ada baret. Kalaupun ada baret, itu hanya 1%, nggak seperti tadi. Ya, kalau kita lihat, itu masih ada baret, tapi ya baret 1%. Nah, ini tuh udah gampang banget ngilanginnya, gitu loh. Nah, aku bakal kasih tahu kalian cara buat ngilanginnya. Baret di step terakhir ya. Ini masih pakai step 2000, terus masih pakai kompon step 2. Kalau kalian kurang ini, naikin lagi speednya. Tapi biasanya aku di speed 2 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, baretnya udah hilang guys. Ini baretnya udah hilang ya. Nah, ini baret ini cuma baret lap ya. Ini baretnya udah hilang, tapi baret yang tadi kita baretin di awal pakai sikat itu udah hilang. Nah, karena baret lap masih ada, kita kasih sentuhan terakhir. Nah, jadi kalau kita lihat ke sini, baret udah bener-bener hilang. Baret udah bener-bener hilang. Udah 100% hilang. Baret yang tadinya dalam banget, sekarang udah nggak ada. Nah, jadi kalian bisa bandingin sebelum dipoles dan sesudah dipoles, gitu. Ini tanpa edit. Gitu. Kenapa aku bikin video ini? Karena untuk klarifikasi buat kalian yang percaya sama omong-omongan orang yang gini loh cara ngilangin baret pakai kompon ini, tapi pas di pengaplikasiannya itu mobilnya mobil baru. Nah, kalau ini cara benernya itu kayak gitu. Gitu. Jadi cara benernya ya pakai kompon step 1, pakai wheel pad, pakai pad grade 400, pakai grade 1200, pakai grade 800. Jadi ada 4 pad. Nah, ini sebutannya pad ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pad. Nah, jadi 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 2000 gitu. Jadi kita cuman bermodalkan
kompon step 1 dan bermain di tab. Nah, terakhirnya maka aku bilang pakai step 2 gitu. Jadi terakhirnya itu cuma pakai step 2 karena kalau step 3 itu nggak bakal nempel si outing gitu. Nah, dan hasilnya yang tadinya aku daretin pakai sikat itu udah nggak ada daretnya gitu. Nah, jadi cukup sekian dari aku. Terima kasih yang udah ngikutin video aku. Jangan lupa like, subscribe. Makasih yang udah dukung terus. Nah, dan tonton terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.